Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita semua di Rakyat Berpikir. Teman-temanku, sebagaimana kita akan membahas salah satu kabar gembira untuk pendukung Anies Baswedan atau anak abah yang ada di Republik ini, bahwasanya apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan di 3 bulan atau 4 bulan yang lalu bahwa beliau akan membuat partai politik atau ormas, dan pada akhirnya beliau akan membuat ormas. Ini disampaikan oleh juru bicaranya langsung, yaitu Pak Sahril, bahwasanya di dalam waktu dekat sebelum tahun 2025, Pak Anies akan meluncurkan ormas yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan serta membantu permasalahan negara dan membantu pemerintah untuk mencari solusi untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Ini adalah salah satu langkah politik Anies Baswedan untuk menjaga ketokohan beliau di kancah nasional. Karena beliau harus aktif di publik sehingga beliau selalu menjaga ketokohan dia sehingga selalu bisa membuat salah satu langkah politik yang tidak terlepas dari 2029. Jadi teman-temanku yang selama ini kalian nantikan bahwasanya Pak Anies akan membuat organisasi atau organisasi masyarakat atau ormas yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Jadi kalian yang sudah merasa anak abah, kalian siap-siap untuk bergabung menggerakkan organisasi ini untuk menggerakkan seluruh kegiatan-kegiatan membangun untuk pemerintah, untuk kesejahteraan, untuk kebahagiaan atau kebaikan bagi negara ini. Ini adalah salah satu hal positif yang harus diambil oleh Anies Baswedan sesuai dengan momentum yang tepat, yaitu semua telah selesai, pilkada selesai, tinggal Pak Anies menata langkah politiknya untuk kedepannya lebih baik lagi. Dan teman-teman semuanya tidak terlepas dari itu, Pak Anies ini disukan juga untuk menjadi atau mau bergabung dengan partai PDI Perjuangan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Guntur, bahwasanya Pak Anies ini sangat menarik karena memiliki kesamaan misi, visi, karena membela atau melihat wong cilik atau rakyat kecil. Jadi sebagaimana rekam jejak Pak Anies ini sangat peduli dengan rakyat kecil, itu memiliki kesamaan yang sama dengan PDIP. Sehingga dari hal ini memiliki kesamaan, sehingga bertemulah ide-ide Pak Anies Baswedan juga PDIP ini, sehingga menjadi salah satu kekuatan politik untuk politik yang akan datang atau tidak terlepas dari tahun 2029. Melihat dari kesamaan prinsip dan gagasan, dengan itu PDIP juga sangat tertarik Anies Baswedan untuk bergabung dengan partai PDIP Perjuangan. Apakah kalian setuju? Kalian mau Pak Anies Baswedan masuk di partai PDIP Perjuangan? Kalian jawab di komentar. Dan selanjutnya disukan juga Pak Anies ini jadi ketua umum atau bergabung dengan Partai Nasdem. Bahkan disukan juga untuk menjadi ketua umum Partai Nasdem, ya, menggantikan Pak Surya Paloh. Sebagaimana Surya Paloh sudah faktor umur sehingga beliau harus pensiun, tetapi anaknya sebagai keberlanjutan untuk Partai Nasdem ini belum siap dalam waktu dekat. Tetapi tidak terlepas dari itu juga, disukan juga Nasdem mengirim surat ke Pak Joko Widodo setelah beliau dipecat oleh PDIP. Nasdem mengirim surat untuk bagaimana Pak Joko Widodo ini bergabung, dan bahkan sudah disiapkan jabatannya di Partai Nasdem. Dan menurut dugaan kuat saya, apabila Pak Joko Widodo mau bergabung dengan Nasdem, akan menjadi ketua umum Partai Nasdem.
Mengingat Pak Surya Paloh sekarang sudah faktor umur dan lain sebagainya. Dengan itu kalau beliau masuk, saya rasa dugaan kuat saya dengan kekuatan politik Pak Joko Widodo saat ini, lebih tepatnya dia akan ditarik untuk menjadi ketua umum Partai Nasdem. Jadi ada kedua pihak, Pak Joko Widodo, ada Anies Baswedan. Mereka mau pilih yang mana Partai Nasdem. Ya kan? Terbuka semua di atas meja dan ini bisa terjadi kapan saja sesuai dengan perintah dari Pak Surya Paloh. Semua hal-hal yang terjadi, tetapi yang pastinya Pak Anies Baswedan akan membuat ormas. Entah ormas ini akan berubah jadi partai politik di kemudian hari, tetapi untuk berkaca untuk 2029, langkah yang tepat adalah membuat ormas yang menggerakkan semua kegiatan-kegiatan sosial, ikut serta kemanusiaan, sehingga ketokohan Pak Anies ini selalu berada di atas, karena salah satu tokoh yang berpengaruh di Republik ini berada di luar pemerintahan adalah Pak Anies Baswedan. Dengan ini adalah sesuatu kekuatan politik untuk Pak Anies Baswedan bersama dengan Partai PDI Perjuangan. Karena PDI Perjuangan saat ini di luar atau belum, atau mungkin saja tidak berada dalam kabinet Prabowo Subianto. Dengan itu ini adalah salah satu hal yang menarik antara Pak Anies dan juga PDI Perjuangan. Dan menurut analisa saya, apabila ke depannya tahun 2029 Pak Anies Baswedan seandainya tidak bergabung dengan Partai PDI Perjuangan dan Pak Anies bergerak atau menjalankan ormasnya dengan sebaiknya, saya rasa beliau akan dicalonkan oleh salah satu partai untuk Pilpres 2029. Dan saya rasa itu adalah bersanding dengan Partai PDIP, dan Partai PDIP menjadi wakilnya itu adalah Pak Pram atau Bang Dul. Itu bisa saja terjadi. Tetapi yang pastinya antara kekuatan politik Anies Baswedan dan juga PDIP ini sangat menarik, sehingga sebagaimana sudah terbukti di Jakarta, dengan hadirnya Anies Baswedan di Pilgub Jakarta melawan ke-13 partai politik yang berada di Senayan, ya. Ke-13 partai, 8 berada di Senayan, serta ditambah dengan endorsement dari Pak Prabowo Subianto beserta dengan mantan Presiden Joko Widodo. Dan semua elemen digerakkan untuk memenangkan Ridwan Kamil, tetapi dengan bersatunya kekuatan politik dari Anies Baswedan dan juga PDIP mampu mengalahkan mereka semuanya. Itu artinya ini sangat menarik, ini barang bagus, kata Bahlil. Karena kita melihat sendiri Pak Pram ini bukan suatu tokoh yang dikenali oleh warga Jakarta dan Republik ini. Beliau adalah orang dapur dari Pak Joko Widodo. Beliau berawal dari 0,1%, ya. Tetapi dengan hadirnya Anies Baswedan dan juga tokoh-tokoh lain mampu mengalahkan mereka semuanya. Itu artinya adalah sesuatu kekuatan politik yang baik antara Pak Anies Baswedan dan juga PDI Perjuangan. Dengan itu, ini kabar baik untuk seluruh anak Abah yang ada di Republik ini. Siap-siap untuk mendukung dan menjadi bagian dari partai ini untuk aksi-aksi kemanusiaan, aksi-aksi sosial untuk membantu pemerintah menyelesaikan, sedikit membantu pemerintah atau apapun itu. Yang terpenting adalah ormas ini bergerak dalam bidang sosial dan kemanusiaan. Jadi teman-temanku, cuman itu yang saya sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe, karena video ini apa adanya saja. Saya hanya menyampaikan keresahan saya, pandangan saya terhadap rakyat kecil. Ini adalah apa adanya video saya. Tidak menggunakan kamera bagus karena belum punya modal, bosku. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.